Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang wanita mulia lagi cerdas selama hidupnya dipenuhi oleh limpahan berkat dan karunia. Ia putri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan salah satu pendamping setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Seperti apa perjalanan hidup Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha selama mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga setelah kewafatan beliau sallallahu alaihi wasallam? Berikut ini kisah singkatnya. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha adalah putri dari Abdullah bin Abu Quhafah atau yang lebih dikenal sebagai Abu Bakar. Hasil dari pernikahan dengan istri keduanya yaitu Ummi Ruman Zainab binti Amir atau Ummu Abdullah. Sayyidah Aisyah dari sejak dini telah dijodohkan dengan Jubair bin Mu'tim, putra dari Mu'tim bin Adi. Karena dirasa sudah cukup umurnya, Abu Bakar kemudian menanyakan Mu'tim perihal perjodohan putrinya dengan Jubair. Namun ternyata keluarga Mu'tim membatalkan perjodohan itu. Alasan dari pembatalan perjodohan itu dikarenakan Abu Bakar telah masuk Islam. Orang tua Jubair tidak mau keluarganya mempunyai hubungan dengan kaum muslimin. Mereka takut Jubair masuk Islam. Dengan batalnya perjodohan tersebut, maka Aisyah bebas dan tidak memiliki ikatan pertunangan dengan siapapun. Sementara itu, setelah wafat Khadijah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam sibuk dalam menjalankan misinya dan tidak mengejar untuk menikahi siapapun untuk sementara waktu. Kemudian datanglah Khawlah binti Hakim mengusulkan kepada Rasulullah agar beliau kembali menikah. Khawlah menawarkan nama Aisyah. Rasulullah pun setuju dengan usulan itu. Beliau sallallahu alaihi wasallam kemudian meminta Khawlah menyampaikan pesan kepada Abu Bakar mengenai usulnya itu. Pihak keluarga Aisyah pun akhirnya menyetujui keinginan Rasulullah. Pernikahan antara Rasulullah dengan Sayyidah Aisyah kemudian dilaksanakan. Meskipun beliau berdua baru tinggal bersama setelah beberapa tahun kemudian. Salah satu hikmah dari pernikahan Rasulullah dengan Aisyah adalah menghapus anggapan orang-orang terdahulu yang menjadi norma yang berlaku di antara mereka, yaitu ketika seseorang sudah bersahabat dekat, maka status mereka layaknya saudara kandung dan berlaku hukum-hukum saudara kandung. Saat Rasulullah hendak menikahi Aisyah, Abu Bakar sempat mempertanyakan karena ia merasa apakah yang demikian dihalalkan. Diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada Abu Bakar untuk melamar Aisyah. Lalu Abu Bakar berkata, "Sesungguhnya aku ini saudaramu." Nabi menjawab, "Ya, engkau saudaraku dalam agama Allah dan kitabnya, dan iya, itu halal bagiku." Dengan demikian, Rasulullah telah memutus satu adat kebiasaan dan kesalahpahaman ini dan mengajarkan hukum yang benar. Usia Aisyah saat menikah dengan Rasulullah telah menjadi topik perdebatan yang kontroversial. Hanya ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Hisam yang menunjukkan bahwa Aisyah berusia 9 tahun. Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahiku ketika aku berusia 6 tahun dan beliau kumpul bersamaku ketika aku berusia 9 tahun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tidak ada bukti bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan hal ini. Juga tidak ada wahyu mengenai hal ini. Juga tidak didukung oleh riwayat yang mutawatir bahwa Aisyah radhiyallahu anha jelas berusia 9 tahun. Itu hanya diambil dari satu perawi saja. Peneliti modern telah memperdebatkan kebenaran dari hadis itu dan menyimpulkan bahwa Aisyah radhiyallahu anha jauh lebih berumur saat menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu bahwa dalam pertempuran Uhud, Aisyah dan Ummu Salamah bertugas membawa air dan merawat yang terluka. Sementara itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus melarang anak laki-laki atau perempuan ambil bagian dalam pertempuran. Pertempuran Uhud terjadi pada tahun 3 Hijriah dan Sayyidah Aisyah berkumpul bersama Rasulullah di tahun kedua Hijriah.
Jika dianggap bahwa beliau baru berusia 11 tahun di pertempuran Uhud, itu tidak sesuai dengan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faktanya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menikahi Aisyah karena nafsu birahi atau nafsu duniawi seperti yang dituduhkan oleh orang-orang Orientalis. Rasulullah melihat pada diri Aisyah potensi yang besar. Beliau akan menjadi seorang sarjana agama masa depan yang karena usianya yang masih muda akan menerima kesempatan yang lebih lama untuk mendidik dan melatih pria dan wanita muslim. Dan hal itu menjadi kenyataan. Aisyah menjadi salah satu tokoh Islam awalin yang paling produktif di masanya. Tempat tinggalnya adalah rumah harta karun. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa mengatakan bahwa di antara semua istrinya hanya di kediamannya beliau menerima wahyu. Persatuan mereka adalah hasil dari wahyu ilahi dan para malaikat turun ke atasnya dan menyampaikan salam kepada mereka. Sahabat Abu Salamah radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah, Jibril menyampaikan salam kepadamu, di mana beliau membalas salamnya. Suatu ketika, Aisyah radhiyallahu anha kehilangan kalungnya dan pasukan muslim harus berkemah di tempat yang tidak ada air. Saat itu Allah Ta'ala memberikan keringanan kepada umat Islam untuk tayamum. Hadrat Zubair bin Huzair radhiyallahu anhu memberitahunya, setiap kali Anda menghadapi kesulitan, Allah membawa Anda keluar dari itu dan membawa berkah bagi umat Islam. Satu keistimewaan yang dimiliki Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dibandingkan dengan istri-istri Nabi yang lain adalah bahwa Nabi menghabiskan hari-hari dan jam-jam terakhirnya di rumah beliau radhiyallahu anha. Para istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain sepakat bahwa dengan mempertimbangkan penyakitnya adalah yang terbaik bagi Rasulullah untuk menjalani sisa hari-harinya di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Kata-kata terakhir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah, Allah sahabat yang paling mulia, ketika kepala beliau bersandar di dada istri tercintanya, Aisyah radhiyallahu anha. Setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, Aisyah memainkan peran penting dalam menyampaikan pengetahuan yang beliau peroleh dari Rasulullah. Beliau menyampaikan lebih dari 2.200 hadits yang hari ini membentuk tradisi hukum Islam. Sayyidah Aisyah membantu para sahabat Nabi dalam menyelesaikan masalah yang rumit dan Nabi memerintahkan kaum muslimin untuk belajar pengetahuan agama dari beliau radhiyallahu anhu. Keponakannya Urwah bin Zubair radhiyallahu anhu membuktikan pengetahuannya dengan kata-kata berikut. Aku belum pernah bertemu orang yang pengetahuannya melebihi Aisyah. Ia adalah orang yang paling terpelajar di masanya dalam Quran, dasar-dasar agama, fikih, puisi, kedokteran, sejarah Arab, dan silsilah. Setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah dan Mekah, marak bermunculan majelis-majelis keilmuan. Ada yang diselenggarakan para sahabat dari kalangan pria, semisal Abu Hurairah, Ibnu Abbas, atau Zaid bin Thabit. Ternyata majelis ilmu yang bisa dibilang paling besar ialah yang diadakan Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan dialah yang menjadi poros utama dalam transmisi keilmuan Islam pada fase sahabat dan tabi'in. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha wafat di Madinah pada 17 Ramadan 58 Hijriah atau 16 Juli 678 Masehi. Aisyah wafat pada usia 66 tahun. Riwayat lain menyebutkan usia beliau 85 tahun. Sesuai dengan keinginannya, beliau kemudian dimakamkan di Jannatul Baqi bersama para istri Nabi lainnya. Sahabat Nabi Abu Hurairah memimpin pemakamannya. Terima kasih telah menyimak video ini hingga selesai dan simak terus video-video kami yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.